Nah kemudian tadi sudah saya singgung political resources yang ada di Indonesia ini, kalau saya boleh memberikan satu istilah, itu bersifat anti ideologis. Apakah kita bisa melihat parpol-parpol itu memiliki ideologi yang jelas? Taruhlah saya ideologi egalitarianisme, ideologi pembebasan, liberasi, transformasi, apalagi transendentalisme, tidak ada. Parpol menjadi bagian dari masalah. Dan dari proses-proses pilkada itu gampang sekali koalisi antara parpol tertentu yang semula tidak pernah ada kedekatan, begitu mendadak cepat koalisi. Nanti juga lihat saja nanti menjelang 2014. Tahu-tahu partai ini kompak dengan partai ini. Ketergagakan tanpa ruh ideologi inilah yang kita lihat, dan apakah ini menjadi potensi korupsi? Menurut saya. Nah, kemudian ini juga saya sampaikan bahwa karena di Indonesia ini kekayaannya luar biasa, besarnya sumber daya alam yang kami lakukan kajian bersama KLKL itu mengerikan sekali. Begitu besar kekayaan ini, kalau dikelola tidak profesional, tidak amanah, tidak independen, tidak pro rakyat, tidak egaliter, waduh, rusak, ronok, dan berantakan Indonesia. Nah, ketika sumber daya alam itu besar sekali, mesti menjadi incaran dari kekuatan-kekuatan modal asing. Jadi kekuatan modal asing itu kalau mencari mengenal watak kapitalisme asing, kapitalisme global, mana ada kapitalisme yang berwajah manusia? Ketika kapitalisme tidak berwajah manusia ini, dia bisa bergaul, akrab, bersahabat, mendadak bersahabat dengan kekuatan korupsi di Indonesia. Sehingga korupsi harus kita baca sekarang ini juga merupakan bagian dari kekuatan kapitalisme asing. Impor daging itu mana tidak ada kekuatan asing? Mengapa peternak-peternak tidak bisa ngirim dagingnya ke Jakarta kalau tidak ada kartel? Dan kartel itu melakukan penelitian hampir 2 tahun yang lalu, di situ ada kekuatan asing. Persoalannya sangat serius sekali. Ini sprinting ini supaya diserahkan kepada Kementerian dan pimpinan juga tidak boleh mengintervensi pada Kementerian itu. Bisa kami tegaskan di anggota Kementerian itu kemarin. Sebelumnya kami serahkan. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus atau isu pokok, yaitu tentang hambalan. Pertanyaan saja kepada penyidik KPK, penyidik dan penyidik bahwa itu 2 hal yang berbeda. Antara kasus hambalan yang kami memang harus profesional untuk melakukan satu proses hukum, dan di KPK itu para penyidik dan penuntut umum di bawah koordinator dan pengawasan atasan langsung dan paling tinggi pimpinan itu bekerja dalam ruang-ruang yang jelas, artinya ruang-ruang yang diisi dengan prinsip-prinsip kebenaran material, diukur dari hukum pembuktian formil dan material, yang dari situ didukung di atas komitmen etika profesi, yang di sana itu etika profesi sangat mahal harganya. Pak Leo masih ingat ketika ada seorang mantan direktur di KPK dulu, itu mengantarkan seorang jaksa yang diperiksa tidak lewat depan tapi lewat lift. Wah, itu menjadi kritikan tajam dari media dan masyarakat. Baru soal itu aja. Jadi membawa orang yang diperiksa sebagai saksi lewat pintu yang tidak semestinya lewat depan itu jadi masalah etika di sana. Jadi oleh karena itu ini 2 hal yang terpisah sama sekali.
Sudah ada 260-an perkara-perkara di KPK itu, sejak periode pertama, kedua, dan yang selanjutnya. Dari 260 kasus yang diajukan oleh JPU KPK itu, tak satu pun yang ditolak oleh hakim. Jadi kalau mau mengukur prestasinya, indeks prestasi success story dari proses penyidikan penuntutan itu sudah 100%. Artinya kalau memang tidak ada dua alat bukti, kami nggak akan berani, dan kita berhentikan dengan SP3 untuk penyelidikan, bukan penyidikan. Ada beberapa pemberhentian penyelidikan, tapi itu bisa muncul lagi kalau nanti ada perkembangan baru. Nah, jadi itu dua hal yang terpisah sama sekali. Kemudian tentang aliansi strategis. Nah, ini menarik sesungguhnya. Kajian-kajian yang dilakukan oleh KPK itu, oleh beberapa direktorat di Deputi Pencegahan itu, misalnya tentang haji, misalnya tentang bansos, misalnya tentang migas, misalnya tentang yang terakhir ini tentang hutan. Hutan ini temuan kami menemukan 150 juta hektar hutan di Indonesia yang sudah clear dan clear, ada green and clear, itu artinya penggunaannya itu on the track, itu baru 11%, yang 89% belum. Nah, yang belum ini kemudian ada overlapping atau tumpang tindih antara belasan KL, kementerian dan lembaga negara, berpotensial untuk di-abuse, misalnya menjual lisensi-lisensi tadi. Yang lisensi itu katanya tidak hanya penggunaan hutan, tapi juga kaitannya dengan tambang. Nah, ini akhirnya mengundang kementerian itu. Ini kami lagi, ayo sebaiknya gimana? Lalu kita buat semiloka di Wisma Kartini dulu, wartawan banyak datang. Nah, kemudian kami undang lagi untuk membuat komitmen. Hasil komitmennya nanti akan kita sudah sampai pada presiden kompetensi. Presiden kita minta untuk memberikan mengundang mereka KL-KL yang terkait dengan hutan ini di istana, kemudian tanda tangan komitmen bersama bahwa penggunaan hutan ini harus on the track. On the tracknya seperti apa? Kami juga punya konsep, dan konsep itu dapat disampaikan kepada pemerintah. Nah, ini berganti. Kekayaan hutan dasar Pak, luar biasa, mengerikan. Kalau mau di KPK ini kami jadi semakin tahu isi perut bumi kita itu ya Allah. Tapi juga sekaligus kita tahu bahwa sektor-sektor di sektor korupsi ada di mana-mana. Kita tahu korupsi itu bukan dihindari, malah dijadikan SOP. Korupsi di SOP kan kalau nggak Indonesia nggak ada. RAPBD, RPBN itu SOP. Nah, contoh mengenai Riau itu anggota DPR-nya provinsi 57 yang sudah terjerat di KPK 21, ini akan tambah lagi. Coba, wakil rakyat 57, 21 sudah terkena. Gubernurnya ya. Bagaimana? Gubernurnya sudah. Oh, saya tadi mau kesini belum update data. Tapi itu menggambarkan, demikian juga di Semarang. Jadi ini wajar sekali karena kepala-kepala daerah itu berasal dari parpol. Nah, bagaimana media mungkin ini tawaran kami menyambut, bisakah kita mengadakan satu semiloka FGD, kemudian diseminarkan lagi dengan civil society, sangat bisa Pak, untuk mendesak semua produk-produk hukum tentang sistem politik itu segera sebelum akhir 2013 dekonstruksi. Dekonstruksi bukan rekonstruksi, dekonstruksi agar filsafatnya kita jebol dulu dengan pakar-pakar yang kompeten. Di situ kita masuk bareng-bareng. Kriteria parpol harus begini, harus transparan,
sumbangan-sumbangan itu nggak boleh. Hamba Allah apa korupsi kok Allah dibawa-bawa aman. Indonesia gitu itu semakin biasa itu Karena nggak mau iya Pak. ya. Nah, alasannya nggak mau ya, padahal orang yang bohong itu padahal lebih rendah daripada riak. Ya itu lupa yang kotor itu. Dimana kita komit bahwa pencegahan itu sesungguhnya seperti yang tadi saya sampaikan itu lebih efektif. Sektor migas ini bisa diselamatkan 152,4 triliun. Baru sektor migas. Yang lain-lain kami sedang menghitung dan kami menghitung sekarang ini dengan pendekatan kerugian tidak hanya aspek keuangan negara tapi dari perspektif lain yaitu social cost of corruption. Pakar-pakar dari kampus-kampus kami undang sehingga nanti kalau ada koruptor yang skala yang dikorupsi itu besar itu kami tidak akan menghitung hanya dari keuangan kerugian keuangan negara tapi juga dari biaya sosial akibat korupsi. Misalnya pengurukan tambang batu-bata kerugian lingkungannya berapa, terus dampak kerugian lingkungan orang-orang lalu mengalami sakit tidak bisa sekolah dan sebagainya, lalu kapitalisasi supermarket sampai ke kelurahan tuh, satu kelurahan sudah 500 sudah ada Alfamart yang sama. Dampaknya kepada warung-warung kecil siapa yang meneliti? Sampai sekarang belum ada kampus-kampus itu. Karena takut dengan BAN itu Badan Akreditasi Nasional. Itu makhluk menakutkan itu. Sehingga kampus-kampus banyak yang itu. Nah, ini persoalannya kalau KPK tidak didukung oleh kampus juga memang repot. Tapi person kampus kami dan mereka luar biasa komitmen.